Halo sobat, apa kabar? Semoga sukacita selalu menghampiri kita ya. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Organisasi Sosial dan Struktur Sosial. Dosen pengampu Ibu Anifa Esos MPD. Adapun yang akan dibahas dalam video kali ini yaitu bagaimana cara membentuk organisasi yang baik dan bagaimana cara menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Sebelumnya kita perlu tahu apa itu organisasi. Jadi organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Sedangkan organisasi sosial itu adalah sekumpulan orang-orang jelas atau masyarakat yang mempunyai suatu tujuan sehingga bisa membentuk lembaga sosial atau organisasi dengan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Contohnya yaitu organisasi masyarakat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap-tahap pembentukan sebuah organisasi. Pembentukan sebuah organisasi tidak lepas dari adanya beberapa proses yang dilakukan oleh beberapa orang untuk menyatukan pendapat, gagasan, dan ide dalam membentuk sebuah perkumpulan yang disebut dengan organisasi. Orang-orang tersebutlah yang disebut sebagai penginisiatif yang akan membentuk sebuah perkumpulan, yaitu organisasi yang dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu diantaranya adalah yang pertama, adanya ide atau gagasan dari beberapa orang yang bertindak sebagai penginisiatif dalam membentuk sebuah organisasi. Kemudian yang kedua adalah penginisiatif tersebut menghadirkan beberapa orang dalam menyampaikan gagasan atau ide dalam pembentukan sebuah organisasi. Yang ketiga, penginisiatif melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat sekaligus menyampaikan gagasan atau ide dari maksud pembentukan organisasi dan menerima masukan dan petunjuk tentang organisasi yang akan dibentuk. Yang keempat adalah penginisiatif kembali melakukan pertemuan dengan menghadirkan beberapa orang di lingkungan sekitar yang dapat dianggap bekerja sama, kemudian menyampaikan saran atau ide serta usul dari seluruh peserta yang hadir dalam organisasi tersebut. Yang kelima yaitu penginisiatif melakukan persiapan untuk memenuhi perlengkapan diantaranya seperti waktu dan tempat pembentukan organisasi dalam bentuk rapat anggota. Kemudian biaya pelaksanaan rapat anggota, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga secara umum yang memuat tentang pembukaan, nama waktu yang ditentukan, moto organisasi, asas dan tujuan organisasi, keanggotaan organisasi, kepengurusan organisasi, serta keuangan dan permusyawaratan dalam pengambilan keputusan, dan terakhir yaitu penutup organisasi. Itulah tahap-tahap pembentukan organisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu cara menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah mampu menjaga sikap, perilaku, karena sikap dan perilaku itu menjadi hal yang dilihat dan ditiru orang lain jika perilakunya baik dalam memperlakukan anggotanya. Cara yang berikutnya yaitu seorang ketua organisasi harus belajar untuk bisa memberikan solusi kepada orang lain. Selain mampu memecahkan masalah dalam organisasinya, seorang ketua juga harus dituntut memiliki kedewasaan dibandingkan orang lain. Tidak dilihat dari segi usia, bagaimana dia bisa memecahkan masalah yang terjadi dalam organisasi tersebut. Selanjutnya seorang ketua harus mampu memberikan motivasi kepada orang lain, karena jalan atau tidaknya organisasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana karakter seorang ketuanya. Langkah selanjutnya adalah seorang ketua yang baik itu adalah dia yang mampu mengajak anggotanya untuk berkembang bersama. Selanjutnya seorang ketua yang baik itu adalah terbuka kepada anggota-anggotanya. Jadi, jika ingin menjadi pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab, belajarlah untuk terbuka kepada orang-orang sehingga nantinya jika terjadi suatu permasalahan, itu akan menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kita bersama-sama nantinya dan menjadi tanggung jawab bersama. Selanjutnya seorang ketua itu harus mampu menjalin komunikasi dengan banyak orang dan membuka relasi dengan banyak orang sehingga ini menjadi penunjang dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir yaitu adalah seorang ketua harus mampu dan berani mengakui kesalahannya jika dia memang melakukan suatu kesalahan. Baiklah, itu tadi cara membentuk organisasi yang baik dan bagaimana cara pemimpin yang baik dan bertanggung jawab. Selamat mencoba. Semoga kita menjadi seorang ketua yang bertanggung jawab nantinya dan berkualitas untuk organisasi yang akan kita jalani nantinya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa share ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya biar semakin banyak yang belajar dari video ini. Tetaplah optimis dan selalu berpikir positif. Terima kasih.